Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan ada penjelasan PowerPoint dari tugas mata kuliah sistem operasi. Baik, kita akan lanjut saja ke agendanya. Agenda yang pertama ada perkenalan, langsung penjelasan, setelah itu ada pembahasan algoritma, dan yang terakhir ada contoh di kehidupan nyata. Baik, perkenalkan, nama saya Lukman Adim Jaya dengan nomor induk mahasiswa 23051204378. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, kelas K, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2023. Baik, kita akan langsung saja masuk ke dalam penjelasan yang pertama. Apa sih itu penjelasan FIFO? FIFO itu sebenarnya adalah metode penjadwalan yang non-prediktif dan juga ini penjadwalannya tidak memprioritas apapun, tidak berprioritas penjadwalan. FIFO sendiri itu dia adalah penjadwalan yang paling sederhana dari yang lain. Nah, penjadwalan non-prediktif ada terus atau dalam kurung run to completion. Terus penjadwalan tidak berprioritas penjadwalan FIFO adalah penjadwalan dengan ketentuan-ketentuan yang paling sederhana, yaitu proses-proses yang diberi jatah waktu pemrosesan diurut berdasarkan waktu kedatangan proses-proses itu ke sistem. Begitu proses mendapat jatah waktu pemrosesan, proses dijalankan sampai selesai. Nah, yang pertama dia proses-proses diberi jatah waktu pemrosesan diurut berdasarkan waktu ke dalam sistem, jadinya siapa yang masuk pertama akan dilayani terlebih dahulu. Seperti namanya itu first, pertama, first in maksud saya, pertama masuk, first pertama keluar. Jadi siapa yang masuk pertama akan dilayani dulu terlebih dahulu sampai dia keluar, sampai selesai. Maksudnya, nah begitu prosesnya. Jatah waktu memproses akan dijalankan sampai waktu selesai. Ya, jadi sampai prosesnya betul-betul selesai, baru dia FIFO akan mendatangkan atau mengerjakan proses yang lain. Gitu. Nah, memang terkesan adil karena memang yang siapa yang datang duluan, maka akan dilayani duluan. Nah, tapi sayangnya ini memang tidak adil. Tapi juga tidak adil karena memang proses ini memerlukan waktu yang lama untuk berproses. Jadi misal ada proses 1 dengan waktu tunggu sekitar 27, sedangkan dia ada proses 2 yang punya waktu sekitar 3, itu kan memang jelas terlihat tidak adil. Karena memang dia datang duluan, dia dilayani duluan, memang itu adil bagi nomor 1. Tapi tidak adil bagi proses nomor 2. Dia datang kedua tapi waktu prosesnya dia sangat singkat, hanya 3, sedangkan proses 1 itu butuh 27, yang memang menurut nomor 2 kenapa enggak saya atau yang P2 duluan biar lebih cepat selesai kerjaan saya gitu. Nah, memang proses FIFO ini membuat proses yang penting itu terhambat. Dari proses yang tidak penting seperti tadi contohnya, proses dibutuhkan secepatnya. Sedangkan proses 1 itu mempunyai waktu total sekitar 30 milisecond untuk diproses, sedangkan yang proses penting ini hanya butuh 3 mili. Itu kan sangat tidak adil gitu kan. Memang saya proses penting saya harus dijatahkan terlebih dahulu, harus diproses duluan karena waktu saya juga singkat. Begitu. Sayangnya memang di dalam FIFO siapa yang datang pertama duluan dia yang akan dilayani sampai dia keluar. Nah, karena itu memang FIFO sendiri jarang digunakan secara mandiri. Maksudnya digunakan kita suatu orang hanya menggunakan FIFO saja, metode FIFO saja tidak
FIFO sendiri lebih sering dikombinasikan dengan metode-metode lainnya, misalkan dalam keputusan berdasarkan prioritas proses diputuskan berdasarkan FIFO. Di proses prioritasnya itu diputuskan berdasarkan FIFO. Jadi kita punya proses yang mempunyai prioritas sama, bilang saja prioritas low priority, maka proses itu akan yang dimasukkan akan diputuskan oleh FIFO gitu. Karena memang sama-sama mempunyai prioritas sama itu low, jadi memang tidak segera dibutuhkan, jadi memang diproses untuk secara urutan saja siapa yang datang. Sedangkan mereka untuk memiliki proses tinggi, dia akan diproses jadi memang lebih sering digabungkan dengan metode proses lainnya gitu. Berdasarkan kriteria penilaian pertama fairness ya juga dan efisiensi FIFO ini sangat efisien dalam menggunakan penggunaan pemrosesan dengan prioritas sama. Tapi untuk waktu tanggap, waktu penjadwalan FIFO sangat tidak efisien dalam waktu karena menunggu waktu yang lama gitu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu juga tidak cocok gitu untuk sistem interaktif yang memakai turnaround time karena penjamal FIFO. Penjadwalan FIFO ini tidak bagus begitu karena dan untuk throughput FIFO tidak bagus gitu. Contoh dari FIFO sendiri itu ada di sini ada berikutnya. Kita punya 3 proses. Di sini ada 3 proses dengan waktu burst time 24, dengan waktu burst time 3, dan dengan waktu burst time 3 juga. Nah, dari chart tadi kita memasukkan Gantt chart dengan kesimpulan seperti ini. Kita punya proses P1 pertama tadi dengan waktu 24. Itu ada 24. Proses dengan waktu 3 milisecond dan proses dengan waktu 3 milisecond. Nah, untuk lain kita akan menghitung waktu tunggu yang ada waktu untuk P1 itu adalah 0. Kenapa 0? Karena P1 itu datang duluan, dia datang lebih awal, dia yang dilayani lebih awal itu, makanya waiting gain-nya hanya langsung. Sedangkan yang di belakangnya ada P2. P2 sendiri datangnya setelah P1. Jelas. Nah, maka dia butuh waktu tunggu atau waiting time selama 24 detik. Ini menyusul waktu dari selesainya pemrosesan dari proses P1. Setelah P1 selesai dan dia keluar, maka selanjutnya akan dilayani proses P2 dengan waktu tunggu 24. Dilanjut juga hal yang sama juga apa yang terjadi pada P3 yang harusnya menunggu waktu proses dari P1 dan juga P2. Maka totalnya adalah 27 milisecond tambah waktu tunggu P2, waktu tunggu P1 ditambah waktu tunggu P2 ditambah waktu tunggu dari proses dari P2. Makanya tadi 24 3 sesuai dengan banyak waktu proses P2 menjadi 27 gitu. Nah, untuk menghitung rata-rata waktu tunggunya, kita tinggal tambahkan saja waktu tunggu tadi dan dibagi dengan 3, maka kita dapat masing-masing rata-rata itu adalah 17 milidetik. Itu selanjutnya adalah tahap atau turnaround time sendiri adalah waktu penyelesaian, jadi waktu total yang dibutuhkan sebuah proses untuk selesai. Nah, bedanya seperti yang tadi, kalau yang tadi kita membahas waktu tunggu, sekarang kita membahas waktu penyelesaian. Ini kita menyelesaikannya, jadi tidak hanya menghitung waktu tunggu, tapi juga proses juga kita hitung. Begitu. Dibutuhkan yang dibutuhkan oleh P1 ada 24 detik, 24 milisecond. Maaf, kenapa 24 milisecond? Karena 24
karena 24 sendiri adalah waktu proses dia sampai selesai, maka P1 adalah 24. Nah, di P2 itu 27 kenapa? Kenapa 27? Kenapa 27 itu penambahan dari waktu penyelesaian proses pertama ditambah waktu penyelesaian proses kedua. Jadi waktu tunggu yang pertama waktu tunggu P2 ditambah dengan waktu penyelesaian dari P2. Nah, waktu nunggu pertama berapa tadi? 24 dijelaskan, dan waktu prosesnya adalah 3 detik, maka totalnya adalah 24 ditambah 3 itu 27. Hal yang sama juga berlaku pada P3 dengan waktu turn on time waktu penyelesaian dengan 30. Waktu tambahan dari waktu proses P1, waktu proses P2, waktu proses P3 total ada 3 milisecond. Gini. Nah, dan untuk rata-rata tatnya adalah sendiri penambang dari semua dan dibagi 3. 3 dibagi 2 tambah 7 ditambah 30 dibagi 3 totalnya adalah 27 milisecond. Nah, terbukti di sini kenapa memang Vivo untuk tat ini sangat tidak efisien. Nggak efisien sekali dengan sistem yang interaktif. Itu tidak efisien sekali karena memang di sini semua diselesaikan berdasarkan urutan data, tidak prioritas yang dibutuhkan. Kalau kita memakai sebuah sistem, sebuah laptop, kita butuh proses yang cepat. Kita tuh butuh proses yang cepat karena interaktif, agar kita memang bisa melakukan hal yang kita pengen secara cepat. Nah, interaktif. Yang kan memang Vivo ini memiliki turnaround yang memang tergantung pada prosesnya yang panjang, maka prosesnya belakangnya akan terhambat. Begitu. Ini juga menjadi contoh baiknya. Ini juga sebagai contoh dari kehidupan sehari-hari atau di kehidupan nyata. Nah, mari kita terapkan konsepnya. Kan ada Vivo nih. Nah, kita bayangkan antrian di sebuah toko kelontong di mana pelanggan mengantri untuk melakukan pembelian. Nah, konsepnya kita terapkan konsep Vivo first in first out dalam sebuah kasus di kehidupan nyata. Misalnya antrian di sebuah toko kelontong. Bayangkan sebuah toko kelontong itu di mana pelanggan mengantri untuk melakukan pembelian. Ketika pelanggan pertama datang, mereka akan dilayani terlebih dahulu sebelum pelanggan lain yang datang. Kemudian inilah prinsip Vivo. Pelanggan yang pertama kali datang akan dilayani terlebih dahulu, dan pelanggan yang akan datang setelahnya akan dilayani berdasarkan urutan kedatangan mereka. Misalkan pada suatu hari pelanggan A datang ke toko pukul 9. Nah, ingat nih, pelanggan yang datang setelahnya. Nah, kan yang pertama itu pasti akan dilayani terlebih dahulu, dan yang pelanggan kedua itu nanti setelah pelanggan yang pertama dilayani terlebih dahulu. Beda jamnya nih kan, yang pertama datang terlebih dahulu dan pelanggan setelahnya baru dilayani. Misalkan pada suatu hari nih, pelanggan A datang ke toko jam 9 dan membeli beberapa barang. Kemudian pada pukul 9.10 itu ada pelanggan B datang dan mengantri di belakang pelanggan A. Nah, setelah itu pada pukul 9.20 pelanggan C datang dan mengantri di belakang pelanggan B. Sekarang, berdasarkan prinsip Vivo, saat kasir selesai melayani pelanggan A, mereka akan melayani pelanggan B yang mengantri di belakangnya terlebih dahulu.
sebelum melayani pelanggan lainnya. Setelah pelanggan B dilayani, giliran akan tiba untuk pelanggan C yang mengantri di belakang pelanggan B. Ini adalah prinsip dasar FIFO di dunia nyata. Terima kasih, saya Lukman Adijaya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.